Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua. Balik lagi sama Sandi. Sandi masih di Citra Asri Buana Ciputat, dealer Suzuki terbesar di Tangerang Selatan. Ya, langsung aja teman-teman. Sore ini kita mau bahas apa? Yang pasti yang menarik-menarik lah ya. Dan kali ini menarik banget, sumpah menariknya. Ini adalah salah satu line up terbarunya Suzuki. Dia itu mobil terkenal karena iritnya. Udah gitu harganya paling murah dan iritnya paling irit di Suzuki ini. Pasti kalian yang mau ngeklik video ini juga pasti udah tahu judulnya apa ya kan. Di thumbnail juga ada. Tapi yang jelas mobil ini tuh cocok buat siapa? Buat orang-orang yang first buyer gitu, yang baru pertama mau beli mobil tapi dia masih takut nanti biaya maintenance-nya mahal, biaya BBM-nya mahal, bensinnya mahal, boros gitu kan. Nah, ini cocok banget buat kalian. Jadi tuh sempat mobil ini dites sama beberapa reviewer mobil, itu bisa tembus di atas 20 km per liter. Mantep banget itu kan. Dan itu juga banyak yang bilang kalau ini lebih irit dari motor Matic yang 160 cc yang banyak beredar di jalanan itu. Lebih irit, bisa di atas 20 km per liter. Makanya ini laris banget ini. Itu di bulan apa gitu bisa tembus di atas 1000. Tuh luar biasa sekali. Yaudah nggak usah lama-lama, kita lihat nih mobilnya yang ada di belakang Sandi ini yang warna putih. Apa ya, coba tebak. Iya, ini dia Suzuki Espresso yang lagi booming banget karena keiritannya dan kepraktisannya. Langsung saja kita lihat videonya. Take on the world. Ya, ini dia Espresso yang sangat terkenal karena keiritannya, dan banyak customer Suzuki Indonesia itu yang rela sampai inden ini mobil sampai 2 bulan 3 bulan baru dapat. Itu mereka rela. Kenapa sih? Sebenarnya kuncinya kenapa dia bisa irit itu ya ada di mesinnya. Dia itu pakai mesin 1000 cc 3 silinder dengan kode terbaru K10C, dimana itu ya berarti nggak jauh lah sama itu si Grand Vitara yang pakai K15C. Mereka R&D-nya nggak jauh-jauh amat, barengan lah bisa dibilang gitu. Jadi dia udah pakai dual injektor, dimana dalam setiap silindernya itu dia punya dual injektor, yang mana konsumsi bahan bakarnya bisa lebih irit lagi karena seri sebelumnya yang K10B itu single injektor gitu. Jadi kenapa ini iritnya bisa lumayan kebangetan lah, bisa di atas 20-an, mungkin bisa 21, 22 ya, tergantung kaki kalian sih makanya gimana gitu. Terus selain iritnya apakah ya cuman irit itu doang mas? Ya pasti enggak lah. Maksudnya buat kalian nih dengan harga, oh iya harganya belum Sandi kasih tahu ya. Ini tuh harga on roadnya itu untuk transmisi manualnya itu di angka 169 juta belum diskon. Coba bayangin, itu sama dengan Suzuki Carry harga on roadnya. Hanya saja diskonnya emang beda. Kalau ini diskonnya hanya 20 jutaan gitu kan. Ya untuk detailnya nanti teman-teman bisa chat WhatsApp Sandi lah. Berapa sih mas harga Espresso pastinya gitu. Buat saya dapat potongan berapa, dapat bonusnya apa aja, cicilannya berapa. Langsung aja ke Sandi nanti WhatsApp ya. Nah, balik lagi tadi, nggak cuma soal harga. Si Espresso ini juga menawarkan kenyamanan yang ya pasti lebih nyaman daripada kalian bawa motor. Pasti ya kan, sekarang motor juga udah mahal, apalagi motor-motor 2 silinder tuh udah di atas 70-80 juta. Mending beli ini, bisa muat berlima, ada AC, nggak kehujanan, nggak kepanasan juga ya kan. Ya pokoknya lebih nyaman lah. Nanti kita bakal lihat di dalamnya seperti apa sih gitu si Espresso ini yang namanya mirip kopi ya. Pertama Sandi denger juga, ini kopi apa mobil gini namanya Espresso. Tapi ya nyatanya ini sangat-sangat laris di Indonesia.
sampai indenya berbulan-bulan. Soal kenyamanan nanti saya dijelasin lebih jauh di dalam. Sekarang kita fokus ke luar dulu, ada apa aja sih? Ya standar lah ya. Hybrid nggak ada, keyless entry nggak ada. Ya sesuai lah maksudnya dengan ini entry levelnya mobil Suzuki gitu. Udah cukup bagus dengan kenyamanan yang ditawarkan dan dengan harga yang sangat terjangkau. Langsung aja kita masuk ke mobilnya, seperti apa ya di dalamnya. Ya, pertama Sandi membuka pintu si Espresso ini sederhana sekali ya, simple gitu, tapi manis. Ya maklum, ini kan harganya di kisaran 150 juta setelah diskon kan. Jadi ya nggak usah terlalu nyentrik gitu, yang penting fungsional dan nyaman pastinya. Ini nih dari door trim dulu kita lihat semua plastik pasti, tapi ada stiker yang keren ini. Bukan stiker ini cat di dalam, ternyata bukan stiker. Sandi kira stiker tadi, mirip stikernya, tapi bukan. Nggak ada kain-kain atau empuk-empuk, nggak ada emang. Tapi ya speaker ada di situ, oke lah gitu. Terus udah power window yang depan ya. Terus kita masuk ke kemudi. Oh, ada pengaturan spion elektrik juga yang baru ini. Soalnya kalau yang Espresso lama itu belum ada, masih di manual. Tapi kalau di Espresso 2024 udah ada pengaturan spionnya. Nah, di sebelahnya ada tombol idling stop juga, start stop. Jadi auto start stop. Ini untuk menghemat bahan bakar lebih lagi. Jadi ketika jalanan agak macet panjang itu kalian bisa pakai itu si auto start stop biar bensin lebih irit lagi gitu. Terus ada, ya ampun, ada ESP juga ternyata. Tadi baru ngeh ada ESP di sini. Ini mah kebangetan kali ya, mobil 150 juta dikasih ESP. Aduh, Suzuki ini bener-bener kebangetan baiknya sama customernya. Mobil line up termurahnya juga dikasih ESP coba. Ya ampun. Oh ya, ini kunci coloknya ini lanjutnya dia nggak ada keyless entry karena emang varian ini aja dulu belum ada keyless entry. Masuk ke bagian setir, udah ada dong audio steering switch untuk head unitnya nanti, jadi lebih aman dan nyaman saat berkendara dengan Espresso. Ada tombol angkat tutup telepon juga, ada voice command juga, udah mirip sama Baleno lah ya malah ya. Ya setirnya emang nggak kulit, tapi ya dengan harganya oke lah, ini udah empuk-empuk juga. Nah ini yang agak unik nih kadang buat kita yang jarang melihat ya, instrumen clusternya MID juga ada di tengah posisinya, pas di atas head unit itu, head unit 6,9 inci. Nah head unit seperti apa nanti kita lihat. Sekarang kita lihat tampak ukuran luarnya dulu. Ini ada hazard di sini. Oh ini ada tombol buat kacanya, kaca kanan kiri, power window ya, power windownya di tengah sini. Biasanya kan di door trim adanya. Nah, si Espresso ini dikasih di tengah sini. Nah, ini buletannya ini manis banget nih. Kayak itu ya, kayak turbin pesawat terbang tuh yang ada baling-balingnya kalau dipindah ke dalam mobil sini. Di bawah masih ada AC yang putar-putar kayak kompor gas. Tapi ya emang ini fungsional, yang penting lah, gampang muternya gitu kan. Di bawahnya lagi ada USB. USB-nya type apa ini? Type E aja, nggak ada kabel aux-in. Sebelahnya ada port 12 volt, cup holder. Oh ya, ini transmisi AGS ini ya, auto gear shift-nya. Jadi itu AGS itu bedanya dengan transmisi automatic konvensional. Jadi sebenarnya si mobil ini itu mesinnya pakai transmisi manual. Hanya saja ada sebuah modul yang kita kasih nama AGS tadi untuk memudahkan perpindahan giginya. Jadi kita nggak perlu pakai pedal coupling, nggak perlu pindah gigi manual, jadi bisa otomatis pakai AGS, automatic gear shift tadi. Jadi ini di pedalnya cuma dua aja, gas dan rem aja, jadi nggak perlu pindah-pindah gigi karena dia udah pakai transmisi AGS. Di belakangnya tuas handbrake mechanical, nggak usah electrical lah ya. Mechanical itu malah justru kita dapat feel-nya lebih baik lagi, ya kan. Waduh, ini spionnya aja udah bisa dimming walaupun manual ya. Cuman oke lah, ini spion dengan mobil harga segini dia dapat spion yang bisa dimming walaupun manual. Lalu selebihnya apa lagi? Kita nyalain mesinnya dulu kali ya buat lihat head unitnya ini ada apa aja.
karena cukup gerah teman-teman. Kita nyalakan mesinnya dulu. Mana kuncinya ini? Kuncinya di sini. Oke, bismillahirrohmanirrohim. Nih kuncinya pakai anak kunci, belum start stop engine button. MID nya cakep banget. MID nya krom-kroman gitu. Kita nyalakan AC nya satu dulu biar agak dingin. Oh iya, ini modenya hot and cool AC nya ya, karena ini Sandi belum cerita kalau ini tuh mobil build up dari India juga, sama kayak Baleno, sama kayak Vitara. Itu kenapa Sandi tutup dulu pintunya, kurang rapat. Semua Suzuki itu emang gitu, karet pintunya double, jadi di dalam lebih kedap, makanya kalau nutup agak kencangan dikit gitu. Tadi lanjut, jadi mobil ini tuh build up dari India, makanya dia masih ada mode hotnya juga. Jadi untuk beberapa tempat, beberapa negara gitu yang ada 4 musim, kan ada musim dingin di sana. Nah, si AC hot ini sangat berguna buat negara-negara dengan musim dingin. Kalau di Indonesia emang nggak kepake lah ya, karena di sini iklimnya tropis, nggak ada musim dingin. Cuman ya ini diimpor ke Indonesia ya, mau nggak mau bentuknya kayak gini, karena dari sana tuh utuh, jadi satu mobil utuh kayak gini. Dan indenya ya itu tadi kayak Sandi bilang, ada yang sampai 2 bulan. Tapi mereka pada rela karena ini benar-benar mobil worth banget buat dibeli dengan harga yang murah. Tapi ini lihat nih, plegaan kakinya aja segini tuh gedenya. Kaki Sandi tuh yang 170 cm. Itu enak banget di sini, nggak ada apa ya, nggak ada sempit-sempitan gitu. Padahal mobilnya kalau dari luar tuh kayaknya kecil gitu ya. Cuman pas udah di dalamnya gini lega banget tuh, lihat. Lega kan? Tuh. Ini penumpang depannya. Jadi buat kalian yang menyaksikan, maksudnya ragu-ragu dengan mobil ini, kecil banget kayaknya, itu dari luarnya aja. Pas kalian udah masuk, lega banget. Ya sama kayak Karimun lah dulu. Kalau ada yang pernah punya Karimun atau masuk ke Karimun, itu sama kayak gitu juga. Kayaknya dari luar mobilnya kecil banget, tapi pas sudah di dalam, lega apa? Nah, langsung aja kita ini lanjut ke MID. MID-nya cakep, udah layarnya, touchscreen-nya enak. Ada apa aja? Ini average konsumsi bahan bakar, range-nya juga ada, nanti ada jam, ada radio, terus Bluetooth ada. Nah, ini nanti kita bisa pair device di sini di Bluetooth ya kan. Android Auto juga ada, jangan-jangan nih. Wih, kayaknya ada nih. Coba di setting, ada guide-nya enggak? Kita lihat quick guide. Bluetooth link software update. Soal Android Auto dan Apple CarPlay Sandi belum bisa pastiin ada apa enggak, karena Sandi belum deep research soal MID yang ada di Suzuki Espresso ini. Cuman sepertinya sih mirip-mirip yang di Baleno dan Vitara ya. Kalau ada sih luar biasa banget, di mobil 150 juta ada Apple CarPlay atau Android Auto. Tapi ya nanti saya update lagi untuk MID-nya si Espresso ini. Sekarang kita ke instrument clusternya, kayak di motor ya. Gede banget tuh speedometernya. Cuman ya inilah keren. Oh, jadi inget Suzuki Satria. Nanti motor dulu pernah punya Suzuki Satria. Speedometernya kayak gini tuh, cakep banget. Ini kelihatan ya. Nah, ini MID kecilnya. Oh, itu kelihatan tuh. Ada posisi netral, 64 itu range sisa bensinnya. Bukan. Itu odometernya. Sorry, odometer udah jalan 64 km karena di dealer kan ya dipindah-pindahin sono sini, di gudang juga sama gitu kan, jadi dia jalan lah. Bensinnya teriris karena ini di dealer ya. Lalu apalagi di depan, itu MID-nya segitu, instrument cluster segitu. Ada defoggernya juga teman-teman. Ini defogger ini. Front sih kayaknya sih, front defogger. Oh, belakang ada defoggernya, ya ampun. Oh. Sandi benar-benar speechless nih. Mobil 150 juta, lihat belakang. Kelihatan nggak kaca garis-garis di belakang tuh? Itu tuh rear defogger. Ini mah no debat. Masih dikasih headrest juga penumpang belakang tuh, lihat. Leganya. Oh ya, di sini tuh infonya ada Isofix juga di bangku belakang tuh buat kursi anak. Semburannya ada ke kaki juga loh. Ini lihat loh, semburan ke kaki. Mobil seharga carry pickup punya semburan AC ke kaki. Coba bandingin sama merek tetangga, ada nggak dia AC buat kaki? Dulu sih nggak ada, tapi sekarang ya nggak tahu lah.
Kita lihat kompartemennya di depan, oke lah, cukupan aja. Dan di sini tuh ada dual airbag, jadi aman, nggak usah khawatir untuk segi keamanan. Untuk rem dia juga ada itu teknologi namanya hill hold control untuk tipe AGS ini ya. Jadi saat kalian di tanjakan, jalanan yang menanjak itu nggak usah khawatir mundur saat lepas pedal rem, karena ini ada hill hold controlnya. Jadi mobil nggak akan mundur. Kan biasanya kalau tanjakan gini nih, set, kalian berhenti sebentar kan pas macet. Nah kadang kalau pas lepas rem, kadang kan mundur set gini baru ngegas ke depan, cus gini kan. Nah kalau di mobil ini enggak, udah ada hill hold control. Jadi pas mobil berhenti, kalian angkat pedal rem, mobil itu tetap berhenti, nggak akan mundur. Langsung kalian injek gas, langsung jalan aja set gitu. Itu salah satu aman dan juga nyaman. Jadi penumpang di dalam itu nggak kayak dikocok gitu. Kan kalau nggak ada hill hold control, itu kayak pas mundur dikit, itu kan kayak gitu kan. Nah itu udah kayak kamera Sandi nih, gitu. Nah kalau di sini nggak ada kejadian kayak gitu. Itulah salah satu keunggulan hill hold control. Yaudah, di depan kayaknya udah deh. Kita coba ke bangku kedua, ke penumpang ya. Kayak gimana sih di bangku kedua, apakah lega juga? Kita lihat. Masuk ke bangku kedua. Ini nih, leganya segini nih. Ini masih lega banget nih. Tuh, yang kursi depan sebelah kiri itu agak mundur tadi settingannya, jadi agak lebih sempit dari yang kanan ya. Yang kanan ini oke lah, segini pas pokoknya. Nanti kita rasain di dalam kayak gimana. Kita mulai dari door trimnya dulu, sama kayak di depan, nggak ada empuk-empuk, nggak ada speaker, oke lah. Dan ini tuas mechanical untuk kacanya, oke lah. Banyak mobil di harga segini yang emang seperti ini. Kita masuk ke dalam. Kayak gimana sih rasanya? Waduh, teman-teman, nih Sandi bilang apa? Ini selonjor kaki Sandi nih, selonjor banget. Ya, emang ini mobil kelihatannya kecil dari luar, tapi pas sudah masuk, satu jengkal 23 cm masih ada sisa space. Ini kursi mengemudi Sandi tadi kayaknya, dan itu pun Sandi nggak terlalu maju-maju banget tadi, masih bisa maju lagi nih. Ini kursi driver masih bisa maju lagi. Nah, itu udah lega banget sih, nggak usah maju-maju juga. Lihat space-nya. Suzuki emang, aduh, luar biasa dah. Terus apa lagi yang ada di belakang? Di belakang nggak banyak hal lagi yang bisa dibahas sih ya. Ya gini aja, pokoknya intinya di belakang itu lega banget. Ya walaupun nggak ada kaca ya, lampu cuma ada satu di depan karena ini mobil kecil, jadi nggak butuh lampu dua kayak mobil-mobil panjangnya Suzuki ya, kayak R3 dan Excel 7. Sini cukup satu lampu penerangan kabin sudah cukup. Lalu ya udah langsung aja kita ke bagasinya. Kita mau lihat apakah mobil kecil ini yang punya kelegaan kabin yang segini nih, lihat kaki Sandi yang lega banget kayak gini, apakah dia punya bagasi yang tipis karena kompensasi dari kabinnya yang lega. Oh ya, sebelumnya ini pemandangan di bangku penumpang seperti ini, oke lah ya. Pokoknya sini worth it banget ini untuk yang mau irit-iritan dan maintenance murah. Suzuki Espresso ini sangat layak untuk dipertimbangkan. Udah, langsung kita ke bagasinya seperti apa. Kita buka bagasinya Suzuki Espresso. Wow, bukanya tinggi banget nih teman-teman nih. Jadi nggak usah khawatir kejedot ya, bukanya tinggi banget. Kita lihat bagasinya selebar apa. Bos, sini sih lumayan lebar ya teman-teman ya. Ini ada kompartemen tambahan lagi. Ini bisa dinaikin kalau butuh space yang lebih tinggi. Ini bisa dinaikin gini. Dilepas juga bisa, taruh di rumah kalau mau. Tapi kalau mau buat tatakan di dalam juga nggak usah dilepas kalau gitu. Tinggal dibuka gini aja kalau butuh. Dan ini lega banget ini. Galon juga masuk banyak ini. 5-6 galon masuk. Padahal mobil sekecil ini loh ya. Mobil sekecil ini, tapi punya bagasi seluas ini. Tadi nggak habis pikir nih, gimana sih engineer-nya Suzuki ini bikinnya, insinyur-insinyurnya ini. Kenapa bisa seperti ini? Kalian juga pasti penasaran nih, lihat nih dari luar. Mobil sekecil ini punya kabin yang lega, tapi dia nggak mengorbankan bagasinya. Bagasinya tetap sebesar ini. Coba bayangin. Ini 300 literan ada sepertinya. Bisa muat galon 5 atau 6 galon juga masih bisa muat ini. Luar biasa. Dan yang nggak lupa tadi nih,
rear defogger masih dikasih loh. Mobil harga 150-an juta masih punya rear defogger, ya kan? Ini benar-benar luar biasa. Kita lihat pemandangan. Kalau dari bagasi, pemandangan kabin seperti apa? Manis banget. Aduh, ini benar-benar luar biasa. Makanya kenapa Suzuki Espresso ini laris banget. Selain irit, dia juga lega banget untuk kabin penumpang maupun untuk bagasi. Luar biasa. Ya udahlah, daripada Sandi tambah terbengong-bengong karena value-nya yang sangat banyak sekali dari Espresso ini. Langsung aja lah kita ke kesimpulannya seperti apa Mas Andi. Jadi kesimpulannya, buat kalian yang mau nyari mobil dengan budget terbatas atau kita bilangnya low budget lah ya, ini nih Suzuki Espresso ini bisa jadi salah satu pilihan terbaik. Kenapa enggak? Dengan harga yang murah, 150 jutaan setelah diskon ya. Bensin yang irit di atas 20 km per liter. Maintenance yang murah juga. Ini olinya nggak makan kantong lah yang jelas. Pokoknya perawatannya itu irit, bisa dipastikan. Sama motor-motor 2 silinder mah borosan motor 2 silinder sepertinya untuk perawatan dan bensinnya. Oh, jangan dibanding sama motor 2 silinder kalau bensin. Dengan Matic yang 160 cc skutik itu aja masih irit ini, apalagi dengan yang 2 silinder yang 250 cc kan. Pokoknya lebih hemat lah, value for money banget, dan nyaman yang jelas, yang kayak tadi Sandi kasih unjuk kan, pas di dalam gimana kelegaan kabin, gimana kapasitas bagasi yang begitu luas ya. Mobil ini sangat bisa dijadikan pilihan buat teman-teman yang nyari kepraktisan, ekonomis, dan fungsional tadi. Manfaatnya banyak lah kalau mau beli mobil ini mah, nggak usah khawatir. Lalu kalau mau tanya-tanya soal detailnya gimana Mas? Gitu. Mau cash, mau kredit, cicilan berapa, DP berapa, langsung aja WhatsApp ke nomor Sandi ya. Pokoknya semua dijamin aman, dijamin bisa lah sampai deal gitu pokoknya. Langsung aja WhatsApp, chat ke Sandi di 0851 866 73793 dan 0812 1818 0893. Sandi tunggu chatnya pokoknya. Langsung aja sekarang, nggak usah pakai nanti-nanti, langsung klik itu di deskripsi ada tuh nomor Sandi, ada 2 di situ. Langsung klik, langsung chat sama Sandi. Langsung Sandi kasih solusinya. Bisa konsultasi semua produk Suzuki yang ada di sini nih. Bisa. Mau nanya-nanya soal fiturnya, Mas ini cara makainya nih gimana? Anunya ini gimana? Beli aksesorisnya di mana? Aksesorisnya yang bagus kayak gimana ya Mas? Boleh, langsung aja. Nggak usah pakai nanti-nanti, sekarang pokoknya Sandi tunggu ya. Yaudah kalau gitu, selamat sore, terima kasih udah nonton sampai habis video ini. Sandi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.